Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai i'rab dari surat Al-Baqarah. Dan insyaallah kita masuk ke ayat yang 17, ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Baik, kita coba terjemahkan kata per kata untuk surat Al-Baqarah ayat ke-17 ini. Yang pertama adalah mathaluhum, perumpamaan mereka. Kamasali, seperti perumpamaan atau pemisalan alladzi, orang-orang yang istauqada, menyalakan naron, api neraka, falamma, maka adapun adaat, menerangi, ma haulahu, sekitarnya, apa-apa yang di sekitarnya, zahaballahu, Allah menutup, binurihim, cahaya mereka, wa tarakahum, dan membiarkan mereka, fi dhulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, tidaklah mereka melihat. Baik, kita coba i'rabkan kata per kata. Yang pertama adalah lafaz masaluhum, yang terdiri dari kata masalu dan domir hum. Adapun untuk masalunya, dia punya kedudukan sebagai mubtadaun, karena lafaz masalu merupakan isim di awal kata, isim di awal kalimat, mubtadaun. Marfu'un, keadaannya untuk mubtada itu selalu marfu, dan tanda marfunya adalah ad-dhammah adh-dhahirah. Jadi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Tandanya ini pada huruf lam, dhammahnya itu dhammah dhahirah. Kemudian hum, dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, lafaz hum yang melekat pada lafaz masaluhum itu merupakan mudhafun ilaih. Jadi dia punya kedudukan sebagai mudhafun ilaih. Nah, adapun untuk mudhafun ilaih itu selalu jarrin. Makanya di sini dikatakan fi mahalli jar. Dia menempati tempat sebagai jar. I'rabnya dhamir muttasil mabni ala sukun. Nah, ini i'rab sederhananya. Tapi karena menempati tempat, kita tambahkan fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, karena hum di sini merupakan mudhafun ilaih, berarti kita harus mencari mudhaf. Mudhafnya adalah kata sebelumnya, yaitu lafaz masalu. Maka di sini bisa kita tambahkan wa huwa mudhaf. Jadi lafaz masalu itu merupakan mudhaf juga. Berikutnya kamasali, ada dua kata, kaf dan masali. Kafnya itu harfu jar mabni alal fathi. Kemudian masali diberikan harokat kasroh karena dia isim majrurun. Kenapa dia isim majrurun? Karena dia diawali oleh harfu jar. Jadi bisa kita tambahkan di sini isim majrurun bi kaf. Kemudian wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahirah. Nah, ini tanda jarnya. Jadi alasan masali diberikan kasroh karena dia diawali oleh harfu jar berupa kaf. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini alladzi. Alladzi di sini merupakan isim mausul. Alladzi isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Lafaz alladzi di sini merupakan isim mausul tapi dia menempati tempat sebagai mudhafun ilaih. Berarti kita harus mencari mudhafnya. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah lafaz kamasali. Jadi bisa ditambahkan di sini wa huwa mudhaf. Nah, ini tambahannya untuk lafaz masali. Jadi alladzi di sini mudhafun ilaihnya. Wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar. Nah, lafaz dari masali dan alladzi, sekali lagi, lafaz dari masali yang merupakan bentukan dari harfu jar kamasali, dan lafaz alladzi itu menempati tempat sebagai khobar dari lafaz masalu. Nah, ini kan tadi masalu di sini mubtada'nya. Khobarnya adalah syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Kamasalil ladzi, seperti itu. Kemudian istauqada tadi kalau kita terjemahkan menyalakan, berarti di sini merupakan fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Dia fi'il madhi
yang mabninya dengan fathah. Nah, untuk fi'il madi yang mabninya dengan fathah itu salah satunya karena dia tidak bersambung dengan apapun. Nah, ini contohnya. Jadi di sini fi'il madi yang lam yattasil bihi syai'un. Dia tidak tersambung dengan apapun. Karena ada fi'il madi yang tersambung dengan tak fa'il, nah fa'il, tak ta'nis, wawul jamaah. Nah, ini dia tidak tersambung dengan apapun. Sehingga di sini wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Domirnya atau pelakunya atau subjeknya itu merupakan domir yang mustatir, tersembunyi, yang ditakdirkan yaitu berupa huwa. Jadi istauqada subjeknya adalah huwa. Kemudian wal jumlatu silatul mausul la mahalalah minal i'rab. Dan jumlah dari lafaz istauqada yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu merupakan silatul mausul dan tidak menempati tempat baginya dalam i'rab. Seperti itu. Jadi hanya silatul mausul saja. Naron. Naron di sini alasan diberikan harokat fathah tain dikarenakan lafaz naron punya kedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek. Karena tadi ada subjek, ada predikat. Ada subjek, ada kata kerja. Nah, objeknya adalah di sini naron, sehingga lafaz naron diberikan harokat fathah tain karena dia punya keadaan sebagai mansubun. Tanda mansubnya wa alamatun nasbihi yaitu al-fathatu adh-dhahiratu. Fathahnya pada huruf ra. Ini. Kemudian selanjutnya falamma fa-nya harfu atfin mabni al-fathi, semua huruf pasti mabni. Lamma dzarab zaman, dzarab atau keterangan yang menunjukkan makna zaman, waktu. Nah, di sini punya fungsi sebagai syartiyun, sebagai syarat. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Oke, berarti kita harus mencari fi'il syaratnya. Adha'at. Nah, di sini adha'at fi'il madhi. Dia merupakan fi'il madhi bermakna lampau. Di sini dikatakan juga fi'il syarti. Jadi dia juga merupakan fi'il syarat karena tadi diawali oleh dzarf zaman. Mabni ala fathi. Kemudian wata harfu ta'tanis mabni ala sukun wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah, di sini ada dhamir mustatir sebagai fa'il pada lafaz adha'at. Di mana lafaz adha'at di sini terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya yaitu adha'a itu sendiri, sedangkan fa'ilnya yaitu ta'tanis yang menunjukkan makna perempuan. Jadi di sini karena adha'at itu tersambung dengan tak ta'nis. Jadi ada yang irupnya seperti ini wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu ya. Ada juga adha'at fi'il madhi fi'il syarti mabni al fathi kemudian litisalihi bi ta ta'nis. Ada juga yang mengirupkan seperti itu. Kemudian ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ma di sini bermakna apa-apa yang. Apa-apa yang ya. Nah, di sini maka dia menempati tempat sebagai objek atau maf'ulun bih. Oke. Selanjutnya haulahu di sekitarnya. Dzarab makan sekitar. Keterangan tempat. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Fathahnya pada huruf lam ini. Kemudian ha dhaib atau ha di sini, ha yang bermakna orang ketiga. Dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Berarti haula di sini juga menempati tempat sebagai mudhaf ya. Karena ha di sini itu sebagai mudhafun ilaih. Wa syibhul jumlah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Dan jumlah dari lafaz haulahu itu merupakan silatul mausul dari lafaz ma yang bermakna apa-apa yang atau isim mausul. Nah, berikutnya dhahaba. Dhahaba kalau kita terjemahkan telah lenyap, telah hilang. Berarti ini fi'il madhi bermakna lampau. Dia tidak tersambung apapun. Jadi bisa kita tambahkan litisalihi lam yattasil bihi syai'un. Mabni ala fathi jawab syartin, dan dhahaba di sini merupakan jawab syarat dari lafaz tadi falamma adha'at. Nah, ini jawabannya dhahaballah. Allah melenyapkan. Kemudian berarti kita harus mencari fa'ilnya atau subjeknya. Di sini kan tidak ditunjukkan subjeknya. Nah, di sini subjeknya ternyata nampak atau zahir, yaitu lafaz Allah. Jadi lafaz Allah diberikan harokat dhammah karena dia punya kedudukan sebagai fa'il atau subjek, di mana setiap subjek itu marfu. Salah satu tanda marfu yaitu dengan
dhammah. Jadi apabila ada isim dia berharokat dhammah atau bertanda marfu dan diawali oleh fiil, kemungkinan dia adalah sebagai subjeknya dari fiil tersebut. Jadi Allah ismul jalalah atau lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dhammahnya ini nampak ya. Kemudian binurihim, ini ada 3 kata, bi, nuri, dan him. Bi-nya atau al-ba'unya harfu jar mabni al kasri, nuri dia majrur dengan kasrah karena ada huruf jar yaitu ba. Jadi isim majrurun bi bil ba wa alamatu jarhi al kasrah adh-dhahirah. Wa ha atau him, wa him dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ha di sini atau lafadz him yang melekat pada kata binurihim itu sebagai mudhafun ilaih, sehingga nuri di sini bisa kita tambahkan. Nah, di sini bisa ditambahkan wa huwa mudhaf untuk lafadz nuri setelah kalimat ini. Nah, al-kasratu adh-dhahiratu wa huwa mudhaf. Seperti itu. Kemudian wa tarakahum, dan membiarkan mereka. Ini ada 3 kata, wa, taroka, dan hum. Wawnya harfu atfin mabni al fathi, taroka fi'il madhi mabni al fathi, li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Haknya atau humnya dhamir muttasil mabni al sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Hum di sini sebagai objek. Nah, pertanyaannya subjeknya mana? Nah, di sini subjeknya wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi subjeknya adalah dhamir huwa yang melekat atau yang tersembunyi pada lafaz taroka di sini. Nah, taroka di sini huwa di sini kembali kepada lafaz Allah. Wa tarokahum, dan Allah meninggalkan mereka. Kemudian fi harfu jar mabni ala sukun, berarti setelahnya itu isim majrurun karena ada fi. Isim majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasrah adh-dhahirah. Jadi alasan kata zulumatin diberikan harakat kasrah karena dia diawali oleh harfu jar. Wa syibhul jumlah fi mahalli nasbin halun di dhamir maf'ul fi taraka. Nah, kemudian kita lihat di sini lafadz fi zulumatin itu merupakan syibhul jumlah dan dia menempati tempat sebagai fi mahalli nasbin, sebagai halun, keadaannya fi zulumatin, keadaannya dalam kegelapan. Lidhamir al-maf'ul fi tarakahum. Nah, untuk dhamir yang maf'ul di lafadz tarakahum ini. Nah, tadi humnya sebagai maf'ulun bih ya. Nah, jadi keadaannya mereka itu dalam kegelapan. Makanya di sini fi mahallin nasbin halun. Kemudian la harfu nafi mabni ala sukun, la yang bermakna nafi itu tidak. Ada la yang bermakna tidak atau ada la yang bermakna jangan. Nah, ini la nafi yang bermakna tidak. Yubsiruna fi'il mudhari, cirinya ini ada huruf mudhara'ah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah, fi'il mudhari yang subutun nun itu yang seperti apa sih? Yang seperti ini, diakhiri wawu dan nun. Ini subutun nun. Yubsirun, yu'minuna, itu subutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, dan fi'il tersebut merupakan fi'il mudhari yang af'alil khamsah, fi'il yang 5. Wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, dan pelakunya adalah wawul jamaah yang menempati tempat sebagai fa'il. Wawul jamaah yang menunjukkan makna jamak seperti itu. Nah, itu i'rab dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.